Ada sesuatu tentang dirimu yang tidak biasa. Dan itu bukan tentang penampilan luar, tapi tentang cahaya yang terpancar dari dalam. Cahaya itu tidak bersinar dengan keras, tapi cukup untuk menyentuh orang yang melihatmu secara dalam. Cukup untuk membuat seseorang tiba-tiba merasa kecil, belum siap, atau terlalu biasa untuk berada di dekatmu. Dan ketika kita menanyakan mengapa seseorang tak kunjung datang mendekat, meski kamu bisa merasakan bahwa dia memperhatikanmu dari kejauhan, semesta menjawab melalui barisan kartu yang penuh pesan. Knight of Wands, Ten of Swords, Knight of Cups, Ace of Pentacles, Nine of Wands, Four of Cups, Nine of Pentacles, Three of Wands, Seven of Cups, Ace of Cups, Page of Pentacles, Two of Swords. Semuanya bersatu membentuk narasi yang utuh, bahwa kamu bukan untuk didekati dengan niat setengah. Hello semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu terlalu terang untuk dihampiri sembarangan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Knight of Wands membuka cerita ini dengan energi penuh gairah, memperlihatkan bahwa pernah ada keinginan besar dari seseorang untuk datang menghampiri, membawa semangat, keberanian, dan rasa penasaran. Tapi energi ini juga labil, seperti api yang menyala-nyala namun cepat padam jika tidak dilandasi dengan kedalaman dan kesiapan. Dia melihatmu dan merasa tertarik, bahkan mungkin sempat memulai pendekatan, tapi saat dia mendekat sedikit, dia sadar. Ini bukan sekadar rasa suka biasa. Ini adalah tarikan jiwa yang menuntut keberanian untuk menjadi utuh, bukan sekadar hadir lalu pergi. Lalu Ten of Swords datang menyampaikan bahwa di balik senyumnya, dia menyimpan luka lama. Pernah ditinggalkan, pernah gagal, pernah merasa tidak cukup baik. Dan saat dia melihatmu yang begitu mandiri, cerah, dan penuh pesona lembut, luka-luka itu seakan terangkat kembali ke permukaan. Dia merasa kamu terlalu sempurna untuk disentuh tangan yang belum bersih dari luka masa lalu. Maka dia mundur. Bukan karena tidak ingin, tapi karena dia takut mengulang rasa sakit yang dulu pernah membuatnya hancur. Tapi kemudian muncul Knight of Cups, kartu dari seseorang yang penuh perasaan, romantis, dan menyimpan banyak bayangan manis tentang masa depan. Dia sebenarnya ingin menghampirimu dengan ketulusan, dengan cinta yang mengalir lembut. Dia memimpikan percakapan panjang bersamamu, memimpikan kamu menyambut senyum dan uluran hatinya. Namun setiap kali dia ingin melangkah, dia tersadar lagi bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dia dekati sembarangan. Kamu terlalu damai untuk diganggu oleh seseorang yang masih belajar memahami kedalamannya sendiri. Ace of Pentacles menunjukkan bahwa kamu adalah awal dari sesuatu yang besar. Kamu bukan sekadar peluang cinta, kamu adalah fondasi. Kamu adalah tipe yang bisa dia ajak membangun hidup bersama, yang kalau dia pilih, artinya dia harus siap untuk bersungguh-sungguh. Dan justru karena itu, dia menahan diri. Karena dia belum tahu apakah dia cukup stabil untuk menawarkan masa depan. Dia tahu bahwa kamu bukan tempat persinggahan, dan itu membuatnya tidak ingin datang hanya untuk memberi harapan lalu pergi. Nine of Wands memperlihatkan bahwa kamu adalah sosok yang kuat, tangguh, dan terlihat sudah melalui banyak hal. Ketegaranmu mengintimidasi dia. Kamu tampak seperti seseorang yang bisa melindungi dirinya sendiri tanpa butuh siapapun. Dan hal itu membuat dia bertanya dalam hati, kalau dia sudah sebegitu kuat, apa aku masih dibutuhkan? Dia lupa bahwa meskipun kamu tangguh, kamu tetap punya ruang untuk kehadiran seseorang yang benar-benar ingin tinggal. Lalu Four of Cups muncul sebagai kartu keraguan dan kebingungan. Dia mulai bertanya-tanya apakah perasaannya cukup penting bagimu. Dia takut jika dia datang, kamu hanya akan menolaknya. Dia mulai membayangkan bahwa kamu mungkin sudah dikelilingi banyak pilihan lain. Dan pikiran itu membuatnya kehilangan arah. Dia terlalu banyak berpikir, terlalu lama menunda, sampai akhirnya rasa itu hanya dia simpan dalam diam. Padahal hatinya masih belum menyerah. Nine of Pentacles menggambarkan kamu yang mandiri, anggun, dan tenang dalam kesendirian. Kamu tampak bahagia dengan hidupmu,
tidak menunjukkan kebutuhan untuk dikejar-kejar, dan itulah yang membuat dia berpikir bahwa kamu terlalu jauh dari jangkauannya. Dia takut mendekat lalu ditolak. Dia takut keberadaannya malah mengganggumu. Tapi dia tidak sadar bahwa justru karena kamu tenang, kamu butuh seseorang yang bisa menyamai kedalaman itu. Dan dia bisa, jika saja dia mau percaya pada dirinya sendiri. Three of Wands menunjukkan bahwa kamu memberinya harapan. Kamu membuatnya diam-diam melihat masa depan dan bertanya, kalau aku bersamanya, akan jadi seperti apa ya hidupku? Tapi kartu ini juga menunjukkan bahwa dia masih menunggu momen yang tepat, mungkin terlalu lama menunggu hingga kamu tidak tahu bahwa dia menyimpan rindu yang tidak pernah ia sampaikan. Dan ketika Seven of Cups muncul, semuanya menjadi lebih jelas. Pikirannya dipenuhi banyak bayangan, ilusi, ketakutan, dan keraguan. Dia takut kamu tidak akan pernah benar-benar memilihnya. Dia melihat semua kemungkinan yang membuatnya merasa tidak cukup. Mungkin kamu terlalu pintar, terlalu stabil, terlalu menarik, dan dia terlalu biasa. Dia terus menimbang, menebak-nebak, hingga lupa bahwa cinta yang sebenarnya butuh keberanian, bukan kesempurnaan. Ace of Cups selalu memperlihatkan bahwa perasaan itu masih bersih, masih penuh potensi, masih hidup. Di balik diamnya, kamu masih jadi satu-satunya sosok yang membuat hatinya bergetar. Dia masih ingin menawarkan cinta, tapi dia menunggu waktu yang dia anggap tepat. Padahal kamu tidak butuh dia menjadi sempurna. Kamu hanya ingin kejujuran, keberanian, dan ketulusan. Page of Pentacles menyiratkan bahwa dia sedang belajar tentang kedewasaan emosional dan spiritual. Dia ingin memberikan yang terbaik untukmu, tapi merasa dirinya masih harus banyak belajar. Dan alih-alih datang dengan apa adanya, dia memilih memperbaiki dirinya dulu, walaupun kamu tak tahu sampai kapan. Dia menunggu saat dia merasa cukup. Cukup baik, cukup kuat, cukup layak. Dan terakhir, Two of Swords kembali menunjukkan konflik batinnya. Dia tahu dia harus memilih, mendekat dan mengambil risiko, atau terus diam dan kehilanganmu perlahan. Tapi dia masih menutup matanya dari perasaan sendiri. Dia mencoba menghindari keputusan, karena takut semua akan berubah jika dia mulai melangkah. Maka inilah jawabannya. Kamu terlalu terang, terlalu damai, terlalu indah untuk didatangi sembarangan. Dan dia tahu itu. Dia melihatmu sebagai seseorang yang akan mengubah hidupnya. Dan bukan sekadar singgah. Tapi justru karena itu, dia menyimpan rasa dan ragu dalam diam. Dia ingin datang, tapi takut tak mampu menjaga cahayamu. Dia ingin dekat, tapi takut tak bisa menjadi tempat yang aman untukmu. Maka dia memilih mencintaimu dari jauh. Sampai dia yakin bahwa dirinya cukup untuk mendekat. Bukan hanya sebagai kekasih, tapi sebagai seseorang yang bisa tumbuh bersamamu. Apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat terhadapmu mungkin terdengar cukup pelan dan penuh dengan nuansa tidak langsung. Tetapi jika kita telusuri secara mendalam, ada banyak hal yang sedang dan akan dia upayakan secara diam-diam. Dalam periode waktu ini, kartu Four of Pentacles menunjukkan bahwa dia masih berada dalam mode proteksi yang cukup kuat. Dia cenderung memegang erat apa yang dia anggap sebagai sumber kestabilan dan keamanan. Baik itu harga diri, ketenangan, atau bahkan apa yang selama ini dia bangun sebagai fondasi hidupnya. Jadi kamu harus tahu bahwa sikap pasif dan berhati-hati yang dia tunjukkan saat ini bukan karena dia tidak ingin dekat atau tidak peduli, tetapi karena dia belum siap untuk kehilangan kendali atas dunianya sendiri. Ada bagian dalam dirinya yang sangat takut jika dia membuka diri terlalu cepat, terlalu lepas, maka struktur yang selama ini dia bangun bisa roboh, dan dia akan kehilangan apa yang selama ini dia pelihara dengan keras. Maka langkah-langkahnya mungkin tidak akan besar dan dramatis dalam waktu dekat ini, melainkan lebih berupa gerakan perlahan yang penuh kehati-hatian. Namun meskipun dia tampak diam dan tertutup, kamu harus tahu bahwa di balik semua itu, dia mulai menyadari bahwa jika dia terus memegang ketakutannya, jika dia terus menjaga jarak dan tidak memberi ruang bagi perasaan yang mulai berkembang, dia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kamu. Dia mulai merasa bahwa ada energi yang semakin menguat di antara kalian, sebuah rasa yang tidak lagi bisa diabaikan,
dan bahwa jika dia terus menahan dan memegang erat kekhawatirannya, dia akan menyesal di kemudian hari karena melewatkan kesempatan untuk mengenal dan dekat dengan seseorang yang sangat berarti baginya. Jadi, dalam diam, dia perlahan mulai mengamati perubahan energi itu, mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan untuk dia membuka sedikit demi sedikit, tanpa harus kehilangan kontrol penuh, tapi tetap menjaga dirinya dari risiko terluka lebih dalam. Di balik sikap protektif dan pasif itu, ada kekuatan dan daya tarik yang luar biasa dari kamu. Queen of Wands menandakan bahwa kamu adalah sosok yang menyala terang dalam hidupnya. Kamu bukan hanya menarik secara fisik, tapi kamu juga punya aura yang hangat, energik, dan penuh semangat. Sebuah kombinasi yang membuatnya kagum sekaligus takut. Dia melihat kamu sebagai sosok yang tahu apa yang kamu inginkan, yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dan karena kekuatan itu, dia merasa tertantang sekaligus terintimidasi. Kamu adalah orang yang mampu menunjukkan keberanian dan kemandirian, sekaligus kehangatan. Dan kehadiranmu di hidupnya seperti sebuah magnet yang menarik, namun juga menantang. Ada rasa hormat dan kekaguman yang besar dari dirinya terhadap kamu. Dan di saat yang sama, ada rasa takut bahwa kamu bisa melihat kelemahan dan ketidakpastiannya yang sebenarnya dia sendiri belum mampu ungkapkan secara langsung. Setelah itu, muncul King of Wands, seperti melanjutkan dari energi Queen of Wands, yang menunjukkan bahwa semesta sedang mengatur ritme agar kalian bisa berjalan menuju titik temu. King of Wands adalah sosok yang penuh visi, berani, dan siap memimpin langkahnya sendiri. Jika dia adalah orang yang sedang berjuang untuk menemukan keberanian itu, maka dalam waktu dekat, dia akan mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mulai bersiap untuk mengambil posisi lebih aktif. Mungkin dari komunikasi yang lebih tulus dan jujur, atau dari cara dia mulai hadir lebih konsisten, bahkan dari rencana-rencana kecil yang secara diam-diam, dia mulai libatkan kamu di dalamnya. Mungkin dia tidak akan langsung mengungkapkan semuanya sekaligus, tetapi dari tindakan-tindakan kecil ini, kamu akan mulai merasakan bahwa dia sedang membangun kembali keberanian dan kepercayaan dirinya untuk mendekat. Namun, proses ini tidak akan langsung terjadi secara instan. Two of Swords mengingatkan bahwa dia masih berada dalam fase keraguan-raguan yang cukup dalam. Dia belum mampu mengambil keputusan besar secara cepat, karena masih harus menyeimbangkan berbagai perasaan dan ketakutannya. Dia berada di persimpangan jalan yang sangat melelahkan, di mana di satu sisi, dia ingin memulai sesuatu yang baru dan lebih dekat denganmu. Tetapi di sisi lain, dia takut akan konsekuensi dan risiko yang mungkin muncul. Tapi kamu perlu tahu bahwa keraguan-raguannya ini bukan berarti dia menolak, melainkan bagian dari proses alami untuk menyelaraskan batinnya sendiri. Sebuah proses di mana dia berusaha menenangkan kekacauan dan keraguannya, agar akhirnya bisa memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan hatinya. Pada saat yang sama, Page of Pentacles menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, dia mungkin akan datang dengan sesuatu yang kecil tapi penuh niat baik. Bisa berupa pesan sederhana, perhatian yang tidak berlebihan, atau sekadar gestur yang menunjukkan bahwa dia mulai berani memberi sedikit ruang dan membuka komunikasi secara perlahan. Ini adalah langkah kecil yang diambilnya setelah melalui banyak proses internal dan ketakutan yang harus dia hadapi. Mungkin dia tidak langsung tampil dengan kata-kata romantis atau janji-janji besar, tetapi di balik itu ada niat tulus untuk memulai sesuatu yang lebih nyata dan berkelanjutan. Di saat yang sama, Six of Pentacles mengingatkan bahwa semesta ingin kalian belajar menyeimbangkan memberi dan menerima. Dia sedang belajar untuk tidak hanya memberi dari sisa kekuatannya, tetapi dari rasa tulus dan keikhlasan hatinya. Kamu juga sedang diuji. Bisakah kamu membuka hati tanpa harus mengorbankan batas dan ketenanganmu sendiri? Kamu perlu hadir dengan sikap yang seimbang, tidak terlalu mengejar, tidak juga terlalu menutup diri. Cukup menjadi dirimu yang hangat, bijak, dan stabil. Karena disinilah semesta sedang memfasilitasi proses ini,
bukan dengan keajaiban instan, tetapi melalui situasi-situasi kecil yang akan menempatkan kalian dalam koneksi yang lebih manusiawi, lebih jujur, dan penuh makna. Selanjutnya, muncul Seven of Pentacles yang menegaskan bahwa semua proses ini membutuhkan waktu. Ini bukan cinta yang meledak-ledak dan cepat padam, melainkan cinta yang sedang bertumbuh dan berkembang secara perlahan. Seperti benih yang harus dirawat dan disirami dengan penuh kesabaran. Dia sedang mengevaluasi perasaannya sendiri, menimbang-nimbang langkah, dan melihat ke masa depan. Mungkin dia sedang menimbang sejauh mana dia bisa membuka hati untukmu tanpa merasa terlalu takut atau terlalu berharap, dan ini adalah momen di mana kesabaran sangat diperlukan. Jika kamu mampu melewati fase ini dengan penuh ketenangan dan kepercayaan, maka hasilnya akan menjadi hubungan yang kokoh dan tahan lama, yang dibangun dari dasar saling pengertian dan kesabaran. Dan terakhir, Knight of Pentacles menguatkan bahwa dia akan bergerak secara perlahan tapi pasti. Dia bukan tipe yang datang dengan langkah besar dan penuh drama, melainkan seseorang yang ingin membangun fondasi yang kuat dan stabil sebelum benar-benar menyatakan perasaannya secara terbuka. Dalam waktu dekat, dia akan mulai menunjukkan niat itu melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten dan tulus. Mungkin dari kedekatannya yang semakin terasa, dari keseriusannya dalam berkomunikasi, atau dari rencana-rencana jangka panjang yang mulai dia pikirkan dan libatkan kamu di dalamnya. Dia ingin kamu percaya bahwa dia serius dan berkomitmen, meskipun langkahnya tidak segera besar dan dramatis. Jadi, apakah semesta akan membimbingnya untuk mengambil langkah nyata? Ya, sedang dan akan terus membimbingnya melalui proses yang halus ini, agar dia bisa menyadari bahwa jika dia tidak mulai bergerak dan membuka diri, dia akan kehilangan kesempatan yang sangat berharga, yaitu kamu. Dia perlu menyadari bahwa cinta tidak selalu harus besar dan langsung, tetapi bisa dimulai dari langkah kecil yang tulus dan konsisten. Dan bagaimana kamu bisa mempersiapkan diri untuk menerima semua ini? Kuncinya adalah tetap tenang dan percaya pada proses, menjaga energi dan hati, tetap terbuka tanpa harus kehilangan kedamaian jiwamu sendiri. Jangan terlalu memaksakan, tapi juga jangan terlalu menutup, karena semesta sedang menyiapkan jalan yang terbaik bagi kalian berdua. Jalan yang akan membawa kalian ke pertemuan yang penuh makna dan keberanian untuk melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah. Pesan dari semesta bagimu agar kamu tetap kuat dan sabar dalam menunggu cinta ini tumbuh dengan caranya sendiri, sangatlah dalam dan penuh makna. Semesta ingin kamu tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang kecepatan atau hasil instan, melainkan tentang keberanian dan kedewasaan yang telah kamu bangun selama ini. King of Cups muncul sebagai simbol bahwa semesta mengakui dan menghargai kedewasaan emosional yang telah kamu capai. Kamu bukan lagi orang yang mencintai karena kebutuhan semu, karena rasa kesepian, atau karena takut sendiri. Kamu sekarang telah mencapai sebuah titik di mana cinta menjadi sesuatu yang tulus dan murni, berasal dari ruang yang luas dalam hatimu yang penuh pengertian dan kelembutan. Kamu telah belajar memisahkan antara cinta dan obsesi, antara keinginan yang murni dan kebutuhan yang bersifat sementara. Dan karena itu, kamu sering merasa seperti berada di tengah-tengah ketenangan dan kehampaan sekaligus. Sebagian dari dirimu berharap dan menunggu, sementara sebagian lainnya merasa tenang karena tahu bahwa cinta sejati membutuhkan waktu dan kedalaman. Kamu sudah menjadi lautan yang tenang, yang diam dan penuh misteri, dan sekarang tinggal menunggu perahu yang cukup kuat dan kokoh untuk berlayar menembus kedalaman itu, menuju ke tempat di mana kepercayaan dan ketulusan akan bertemu dalam sebuah perjalanan yang penuh makna. Lalu, Ace of Cups membisikkan bahwa cinta sejati sedang dalam proses kelahiran. Ini bukan sekadar tentang memulai sebuah hubungan baru, tetapi tentang sebuah proses penyembuhan besar dalam hidupmu. Kamu mungkin pernah mengalami cinta yang mengguncang, menyakitkan, bahkan menyisakan luka yang sulit disembuhkan. Tapi cinta yang sedang kamu tunggu, atau yang sedang kamu siapkan, bukan untuk menyiksa atau memperpanjang penderitaan, melainkan untuk memulihkan dan menyembuhkan luka-luka itu secara lembut. Semesta ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sedang menunggu seseorang datang untuk menyelamatkanmu,
Bukan juga untuk mengisi kekosongan yang selama ini kamu rasa, melainkan untuk bertemu dengan seseorang yang mampu tumbuh bersamamu dalam keseimbangan dan ketulusan yang lembut. Cinta ini akan menjadi sebuah proses saling menyembuhkan, saling menguatkan, dan menyatukan dua hati yang sudah cukup matang dan sadar akan keberadaan satu sama lain sebagai bagian dari perjalanan kehidupan yang penuh kedalaman. Namun, meskipun kamu sedang menunggu dan berusaha tetap tenang, ada saat-saat di mana kamu mungkin merasa sendiri dan tertinggal di belakang. Five of Pentacles mengingatkan bahwa dalam proses menunggu ini, kamu pernah merasa ditinggalkan oleh cinta, atau bahkan merasa seperti berjalan sendiri di tengah dinginnya salju kehidupan. Kamu pernah menatap ke jendela kehidupan orang lain yang tampak penuh kehangatan dan kebahagiaan, sementara dirimu merasa terisolasi dan bertanya-tanya, kapan giliranku? Rasa kehilangan, penolakan, dan kesendirian yang pernah kamu alami itu membuatmu meragukan. Apakah kamu benar-benar layak untuk dicintai? Atau apakah kamu pantas mendapatkan cinta yang sejati dan tulus? Tapi semesta ingin kamu tahu bahwa semua rasa kehilangan itu sebenarnya adalah proses pelurusan jalan. Orang-orang yang pernah meninggalkanmu atau yang tidak mampu bertahan di dalam cahaya jiwamu yang tinggi, bukanlah cerminan dari ketidaklayakanmu, melainkan mereka yang tidak mampu menembus batas energi positif dan keberanianmu yang sejati. Selanjutnya, Five of Swords menunjukkan bahwa kamu pernah mencoba untuk memenangkan cinta dengan cara bertahan dan berjuang keras, bahkan saat dirimu mulai merasa lelah dan penuh luka. Kamu pernah diam saat seharusnya pergi, dan pergi saat hatimu masih ingin bertahan. Kamu pernah merasa bahwa dengan berjuang keras, kamu akan mendapatkan cinta yang pantas dan layak. Tapi kini, semesta ingin mengingatkan bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan dengan penuh kekerasan atau pengorbanan yang berlebihan. Kadang, cinta terbaik adalah yang datang tanpa harus memaksa dan tanpa harus membuatmu merasa kalah atas dirimu sendiri. Cinta sejati tidak datang untuk menuntutmu mempertahankan harga diri dan martabat, melainkan untuk membuatmu mencintai dan menghargai dirimu lebih dalam lagi. Jadi, semesta ingin kamu tahu bahwa keindahan cinta itu terletak pada kedalaman dan ketulusan, bukan pada usaha keras yang berujung kelelahan dan rasa kehilangan. Di tengah luka dan keraguan itu, hadir Two of Cups sebagai simbol pertemuan dua hati yang saling mengenali dan memandang satu sama lain dengan penuh pengertian. Semesta mengatakan bahwa ya, kamu dan dia akan bertemu di waktu yang tepat. Bukan sekadar waktu secara kronologis, tetapi saat kalian berdua sudah cukup matang, cukup dewasa, dan cukup siap untuk menjalani hubungan yang benar-benar sejajar. Kata siap di sini bukan hanya tentang kondisi materi atau status, melainkan tentang keadaan batin. Saat kamu sudah tidak lagi mencari cinta sebagai pengisi kekosongan, tetapi sebagai perayaan dari keutuhan dirimu sendiri. Dan pasangan jiwamu itu juga sedang dalam proses yang sama. Belajar mencintai dirinya sendiri, mengampuni luka-lukanya sendiri, dan mempersiapkan ruang dalam hati untuk menyambut kehadiranmu, bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai sahabat dan partner sejati yang saling melengkapi. Akhirnya, muncul Eight of Swords yang mengungkapkan salah satu alasan utama mengapa kamu masih merasa terjebak dalam ketidakpastian dan keraguan yang berkelanjutan. Kamu mungkin sering merasa bahwa kamu terlalu banyak meminta, terlalu rumit, dan terlalu sulit untuk dicintai. Kamu mungkin merasa bahwa dirimu tidak cukup baik, tidak cukup layak, atau terlalu banyak kekurangan. Tapi semesta ingin kamu tahu bahwa semua kekhawatiran dan ketakutan itu hanyalah ilusi yang berasal dari pikiranmu sendiri. Kamu tidak terkurung oleh keadaan, dan kamu tidak perlu merasa terjebak dalam kekosongan yang tak berujung. Cinta itu tidak pergi dari hidupmu. Ia hanya menunggu kamu membebaskan diri dari belenggu ketakutan yang selama ini membelenggu pikiranmu. Kamu hanyalah perlu membuka mata dan hati untuk melihat kekuatan besar yang telah tumbuh dalam dirimu. Kekuatan yang mampu menembus semua keraguan dan ketakutan itu. Dan menyadari bahwa kamu berhak mendapatkan cinta yang sejati dan tulus. Cinta yang hadir dari kedalaman jiwamu sendiri. Jadi, pesan dari semesta untukmu adalah agar kamu tetap percaya dan bersabar.
Cinta ini sedang tumbuh dan berkembang, meskipun mungkin tidak tampak dengan mata kasarmu saat ini. Kamu sudah melakukan bagian terpenting dalam perjalanan ini, yaitu memperbaiki dan memperkuat dirimu sendiri. Dan itu adalah fondasi yang paling kokoh untuk membuka pintu hati yang sejati. Jangan ragu untuk terus menjaga energi positif dan kepercayaan diri, karena semesta sedang menyiapkan momen di mana kamu akan menyambut cinta yang benar-benar sesuai dengan kedalaman dan keutuhan jiwamu. Ingatlah bahwa segala proses ini tidaklah sia-sia, dan bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu ke tempat di mana cinta sejati menunggu dengan penuh kelembutan dan keberanian. Tetaplah kuat dan yakin, karena cinta yang tulus dan sejati sedang menunggu untuk datang dan menyatu dalam harmoni yang indah. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan,